teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube 8A Akuntansi mata kuliah Pengelolaan Data Elektronik Universitas PGRI Madiun. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Indah Widiawati NIM 021, Nabila Melina Nagani NIM 026, Rindi Kartikasari NIM 027, Firdianti Nuraziza NIM 031, dan saya Avril Fahri NIM 036. Kami akan mempresentasikan bab 5 mengenai memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Berikut presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Kartikasari NIM 26 akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pengendalian internal memungkinkan manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan lingkungan kompetitif yang berjalan terus-menerus. Terjadinya pergeseran prioritas, adanya permintaan konsumen, dan restrukturisasi karena pertumbuhan pada masa mendatang. Lalu, pengendalian internal dapat memberikan jaminan efisiensi, menurunkan risiko kerugian aset, menjamin reliabilitas laporan keuangan, dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin kedua tentang definisi pengendalian dan peran manajemen. Pengendalian yang lemah akan mengakibatkan kerugian, skandal, kegagalan, dan merusak reputasi organisasi. Pengendalian internal dirancang oleh manajemen dan dilakukan oleh personel di semua tingkatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dengan menjamin efektivitas dan efisiensi proses operasi, keandalan catatan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dewan direksi atau manajemen puncak bertanggung jawab terhadap sistem pengendalian internal di perusahaan dengan menyusun kebijakan yang tepat. Poin ketiga tentang peran auditor internal dalam pengendalian perusahaan. Dalam IPFF 2130 mengharuskan audit internal membantu organisasi dalam memelihara pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian, serta mendorong peningkatan pengendalian internal. Berikut adalah beberapa peran auditor dalam pengendalian perusahaan. Yang pertama adalah menaksir area-area yang beresiko tinggi. Yang kedua, mendefinisikan dan menjalankan program. Yang ketiga, meninjau sistem dengan pengajuan evaluasi. Yang keempat, memberi masukan kepada manajemen. Yang kelima, merekomendasikan saran. Dan yang keenam, melakukan audit tindak lanjut. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdianti Nuraziza NIM 31. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai kerangka kerja pengendalian dari KOSO. Pengendalian sendiri secara menyeluruh adalah pengendalian internal yang mencakup semua aspek di dalam organisasi. Konsep pengendalian yang terintegrasi disebut kerangka kerja pengendalian. Saat ini kerangka pengendalian KOSO menjadi salah satu kerangka yang banyak digunakan oleh perusahaan dan organisasi non-profit. Berdirinya KOSO diawali dari sejarah panjang peristiwa di sektor bisnis yang cukup penting, antara lain yang pertama yaitu pada tahun 1929 di mana terjadi kejatuhan pasar Wall Street yang memukul perekonomian Amerika dengan dampak yang cukup luas. Yang kedua, pada tahun 1934 dibentuk US Security and Exchange Commission atau SEC, di mana perusahaan pabrik saat itu dituntut untuk mengemukakan hasil audit tahunan. Yang ketiga, pada tahun 1987 Treadway Commission meminta
Cooper and Lybrand sebagai salah satu kantor akuntan publik ternama untuk menyelesaikan proyek pembuatan kerangka kerja pengendalian akuntansi seiring terjadinya korupsi pada praktik akuntansi pada pertengahan tahun 1970-an. Dan yang keempat, pada tahun 1992, di mana KOSO menerbitkan pengendalian internal kerangka kerja terintegrasi atau Internal Control Integrated Framework volume keempat dengan pertimbangan telah banyak pengguna 82% yang mempercayai konsep KOSO menurut survei CFO Magazine. Diperlukan kerangka kerja pengendalian dalam rangka menciptakan lingkungan pengendalian yang memadai. Kerangka kerja ini menyediakan 3 kategori tujuan yang memungkinkan organisasi berfokus pada beragam aspek pengendalian internal, yaitu yang pertama, tujuan operasi atau operation objective, di mana tujuan ini berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan entitas, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan serta pemeliharaan aset dari aset kerugian. Yang kedua, yaitu tujuan pelaporan atau reporting objektif, di mana tujuan ini berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan internal dan eksternal, serta mencakup aspek reliabilitas ketempat waktuan transparansi atau aspek lain sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, diakui oleh pembuat standar atau entitas membuat kebijakan. Dan yang ketiga yaitu tujuan kepatuhan atau compliance objective, di mana tujuan ini berkaitan dengan ketaatan atas hukum dan aturan di mana entitas menjadi subjek. KOSO mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki 5 unsur. Yang pertama yaitu control environment atau lingkungan pengendalian, di mana lingkungan pengendalian menjadi fondasi bagi unsur-unsur lainnya. Dalam kerangka kerja pengendalian internal KOSO, lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian lingkungan. Pengendalian merupakan kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Untuk membangun lingkungan tersebut, manajemen dan karyawan seharusnya mempunyai komitmen dan sikap yang positif dan konstruktif terhadap pengendalian internal. Kunci lingkungan pengendalian yaitu yang pertama, integritas dan etika. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi, dan yang ketiga struktur organisasi, yang keempat pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, dan yang kelima yaitu praktik dan kebijakan sumber daya manusia yang baik. Yang kedua yaitu pengendalian risiko atau risk assessment. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen melakukan penilaian risiko yang dihadapi oleh organisasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Langkah-langkah dalam penafsiran risiko yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Yang kedua, menaksir risiko yang berpengaruh cukup signifikan. Yang ketiga, menentukan tindakan yang dilakukan untuk mengelola risiko aktivitas. Sebelum penaksiran risiko adalah penentuan tujuan internal untuk berbagai tingkatan penafsiran risiko sendiri. Adalah identifikasi dan analisis risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan sebagai dasar untuk memperkirakan bagaimana risiko tersebut harus ditangani oleh karena kondisi ekonomi, industri, peraturan, dan operasi akan terus berubah-ubah, maka dibutuhkan mekanisme untuk mengidentifikasi dan menangani risiko yang muncul akibat perubahan tersebut. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian atau control activities, di mana aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian meliputi hal-hal
sebagai berikut. Yang pertama, pemisahan fungsi atau tugas atau wewenang yang cukup. Yang kedua, otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai. Yang ketiga, pendokumentasian dan pencatatan yang cukup. Yang keempat, pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan. Yang kelima, evaluasi secara independen atas kinerja. Yang keenam, pengendalian terhadap pemrosesan informasi. Yang ketujuh, pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan aktivitas pengendalian memberikan jaminan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menghadapi risiko dan pencapaian tujuan entitas telah dilakukan aktivitas tersebut berjalan sepanjang hidup perusahaan pada semua level dan pada semua fungsi. Yang keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication, di mana informasi seharusnya dicatat dan dikomunikasikan secara kepada manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalam organisasi dan dalam bentuk dan jangka waktu yang memungkinkan diselenggarakannya pengendalian internal dan tanggung jawab lain terhadap informasi tersebut. Di dalam menjalankan dan mengendalikan operasinya, manajemen harus mengomunikasikan kejadian yang relevan, andal, dan tepat waktu. Semua personal harus menerima pesan yang jelas dari manajemen puncak yang melakukan pengendalian terhadap tanggung jawab. Apakah tanggung jawab tersebut dilaksanakan secara serius? Mereka harus memahami peranan mereka terhadap sistem pengendalian internal dan juga bagaimana aktivitas individu berhubungan dengan pekerjaan personal lain. Mereka juga harus memiliki media komunikasi dengan atasan mengenai informasi-informasi yang penting. Diperlukan juga komunikasi yang efektif dengan pihak luar seperti pelanggan, pemasok, penyusun peraturan, dan pemegang saham. Dan yang kelima yaitu pemantauan atau monitoring activities. Pemantauan seharusnya menilai kualitas kinerja sepanjang waktu dan meyakinkan bahwa temuan-temuan audit dan tinjauan lainnya diselesaikan dengan tepat. Hal ini meliputi yang pertama, mengevaluasi temuan dan rekomendasi audit atau tinjauan secara tepat. Yang kedua, menentukan tindakan yang tepat untuk menanggapi temuan dan rekomendasi dari audit atau tinjauan. Yang ketiga, menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan tentang tindakan yang digunakan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi perhatian manajemen. Model khusus sangat dinamis karena mencakup sebagian besar aspek struktur dan proses yang dibutuhkan untuk menjalankan pengendalian tanpa adanya referensi mengenai model atau kriteria yang komprehensif. Untuk mengevaluasi tingkat perusahaan sangat sulit. Untuk mengetahui bagaimana direksi meninjau sistem pengendalian internal secara sederhana, Koso memaparkan 5 pertanyaan kunci. Yang pertama yaitu, apakah kita sudah mempunyai dasar yang benar untuk mengendalikan bisnis kita? Pertanyaan ini ditujukan terhadap lingkungan pengendalian. Pertanyaan yang kedua, apakah kita memahami semua risiko yang menghentikan pengendalian kita terhadap bisnis? Pertanyaan ini ditujukan terhadap penafsiran risiko. Yang ketiga, apa kita telah melakukan pengendalian yang tepat untuk menghadapi risiko di dalam bisnis? Pertanyaan ini ditujukan untuk aktivitas pengendalian. Yang keempat, apakah kita dapat memantau bagaimana cara bisnis kita dikendalikan? Pertanyaan ini ditujukan untuk pertanyaan memantau. Dan yang terakhir, apakah pesan-pesan mengenai pengendalian telah terdistribusi ke bawah di dalam organisasi, dan apakah masalah-masalah ataupun gagasan-gagasan telah dikomunikasikan ke atas dan ke seluruh organisasi? Pertanyaan tersebut ditujukan untuk informasi dan komunikasi. Jika kita dapat menaksir kualitas respon atau kelima pertanyaan tersebut, berarti kita dapat menjalankan pengendalian dan mendemonstrasikan kepada semua bagian bahwa fokus bisnis mereka berada dalam posisi aman, meskipun tidak ada jaminan yang pasti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, komponen-komponen pokok, yaitu terdiri dari tujuan, komitmen, kemampuan, tindakan, dan pemantauan serta pembelajaran. Dalam tujuan, komponen pertama dalam model CO adalah petunjuk dan arah tujuan yang jelas, meliputi tujuan, misi, visi, dan strategi, risiko dan peluang, kebijakan, perencanaan, target kinerja, dan indikator. Sangat penting bagi organisasi untuk memiliki tujuan sebagai petunjuk yang jelas mengenai kriteria organisasi untuk memiliki tujuan sebagai petunjuk yang mengenai kriteria pengendalian. Tujuan akan mengarahkan organisasi pada aktivitas yang harus dilakukannya dan pengendalian yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, komitmen. Orang-orang di dalam perusahaan harus memahami dan menyelaraskan diri dengan nilai-nilai identitas perusahaan yang meliputi nilai etika, integritas, kebijakan sumber daya manusia, otoritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas maupun rasa saling percaya. Selanjutnya, kemampuan. Orang harus dilengkapi dengan sumber daya dan kompetensi untuk memahami dan memenuhi syarat-syarat model pengendalian. Persyaratan tersebut meliputi pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, proses komunikasi, informasi, kerjasama, dan aktivitas pengendalian. Meskipun sudah ada tujuan yang jelas dan setiap orang siap berpartisipasi untuk merancang dan menerapkan pengendalian yang bagus, tetapi masih tetap dibutuhkan peningkatan keahlian dalam setiap aspek kehidupan organisasi. Selanjutnya, tindakan. Tahap ini menjelaskan pelaksanaan aktivitas yang sedang dikendalikan. Sebelum karyawan bertindak, mereka harus mempunyai tujuan yang jelas, komitmen untuk mencapai target, dan kemampuan untuk menghadapi masalah maupun peluang yang ada. Terakhir, pemantauan dan pembelajaran. Orang-orang harus turut serta dan menjadi bagian dari evolusi sebuah perusahaan. Evolusi ini meliputi pemantauan lingkungan internal dan eksternal, pemantauan kinerja, tawar-tawaran promosi, dan pekerjaan yang menantang, penilaian kembali terhadap sistem informasi yang ada maupun sistem informasi yang masih dibutuhkan, prosedur tindakan lanjutan, dan penaksiran efektivitas pengendalian. Materi selanjutnya, kerangka kerja pengendalian COBIT. COSO dan COCO adalah kerangka kerja pengendalian yang cukup terkenal, dan mereka menyediakan apa yang dibutuhkan organisasi untuk membuat pertimbangan ketika mengembangkan kerangka kerja mereka sendiri. Bagaimanapun, ada sumber informasi lain yang membantu agar pengendalian dapat dipahami, dijalankan, dan dilaporkan. Control Objective for Information and Related Technology atau COBIT adalah suatu kerangka kerja atau framework kesatuan internasional yang menghimpun seluruh standar teknologi informasi atau TI global utama, termasuk ITIL, CMMI, dan ISO 17799. COBIT 5 menjadikan TI mampu dikelola dan ditata dalam lingkup menyeluruh untuk semua perusahaan, mengarahkan keseluruhan proses bisnis dan area tanggung jawab fungsional TI berdasarkan pertimbangan kepentingan pihak internal dan eksternal terkait TI. COBIT 5 memakai istilah enabler terhadap segala sesuatu yang dapat membantu tercapainya tujuan perusahaan. Berikut ini keterkaitan COSO dan COBIT 5 yang terdiri dari tujuan, proses, personal, reasonable, assurance, dan adaptable. Tujuan dikenal sebagai tujuan organisasi, tujuan terkait TI, dan tujuan enabler yang membentuk tujuan tiap tahapan dan mengidentifikasi fokus kerangka kerja COBIT 5. Tujuan perusahaan dan tujuan terkait TI bersifat umum dan berdasar
berdasarkan 4 kuadran dari pendekatan Balance Scorecard atau BSC. Selanjutnya proses. Kerangka kerja COBIT 5 dibangun atas 7 jenis pengelolaan dan penataan enabler yang digunakan sesuai tingkat keragaman oleh semua perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Yang selanjutnya personal. Personal merupakan hal penting dalam kerangka COBIT 5 dan dimasukkan dalam elemen enabler personal, keahlian, dan kompetensi. Struktur organisasi enabler berfokus pada bagaimana seseorang dengan akuntabilitas dan tanggung jawabnya di organisasi untuk mendukung ketercapaian tujuan perusahaan. Dan terakhir, reasonable assurance. COBIT 5 memberikan dasar yang kuat di mana kepastian atas penyusunan GEIT dapat terpenuhi. Sebagian proses utama pengelolaan monitor, evaluate and access atau MEA, perhatiannya berfokus pada kinerja dan kesesuaian pengendalian internal yang mencukupi. Selanjutnya, adaptable. COBIT 5 merupakan kerangka kerja fleksibel yang dapat disesuaikan untuk mendukung desain, pengembangan, dan penerapan penyusunan GEIT dalam satu perusahaan. Kerangka kerja COBIT 5 sejalan dengan dan didukung oleh standar, kerangka kerja, dan penerapan terperinci lain terkait TI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Widiawati, NIM 19031101021. Di sini saya akan menjelaskan tentang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Prinsip pertama dalam prinsip COBIT 5 adalah memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Kebutuhan pemangku kepentingan merupakan dasar utama dalam mengarahkan setiap kegiatan dan bentuk tata kelola suatu entitas. Semua kebutuhan dari setiap pemangku kepentingan harus mampu ditransformasikan dalam bentuk kebijakan dan pengendalian yang tepat. Yang kedua yaitu melindungi seluruh proses pengelolaan dari awal hingga akhir. Peran COBIT 5 sangat penting dalam mengelola setiap informasi dan teknologi sebagai suatu aset yang perlu dimanfaatkan secara optimal sebagaimana sumber dasar daya entitas yang lain. Oleh karena itu, COBIT 5 harus mampu melengkapi proses pengelolaan dari awal hingga akhir suatu entitas dan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan TI semata. Yang ketiga yaitu menerapkan satu kerangka kerja terintegrasi. COBIT 5 mampu mengintegrasikan semua ragam kerangka kerja terdahulu yang dikembangkan sebelumnya oleh ISACA dalam bentuk yang masih terpisah seperti COBIT, VAL-IT, RIS-IT, BMIS, ITAF, dan lainnya. Dengan kemampuan pengintegrasian tersebut, entitas tidak perlu merobak ulang sistem pengendalian internal yang dimiliki, memanfaatkan sistem informasi yang telah dijalankan sebelumnya. Yang keempat yaitu menerapkan satu pendekatan menyeluruh untuk dapat melaksanakan tata kelola TI secara efektif dan efisien. Suatu entitas memerlukan suatu pendekatan menyeluruh yang mampu melibatkan seluruh komponen terkait yang berinteraksi secara sinergis dalam mencapai tujuan entitas. Yang terakhir yaitu memisahkan tata kelola dari manajemen. Kerangka kerja COBIT 5 membuat perbedaan secara tegas antara tata kelola dengan manajemen.
Pembedaan tersebut mempertimbangkan 3 hal kelola dengan manajemen. Pembedaan tersebut mempertimbangkan 3 hal, yaitu bahwa yang pertama, 2 aspek tersebut memberikan jenis pengarahan kegiatan yang berbeda. Yang kedua, yaitu 2 aspek tersebut masing-masing membutuhkan struktur organisasi yang berbeda. Dan 3, yaitu melayani tujuan yang berbeda. Perbedaan utama dalam memahami konsepsi pemisahan tata kelola dan manajemen dalam model kunci COVID-5 adalah bahwa tata kelola menggambarkan bagaimana entitas menyusun struktur dan tugas atau fungsi masing-masing dalam bagian mengupayakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pemangku kepentingan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frilva Arin, NIM 036. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, mekanisme pengendalian. Mekanisme pengendalian adalah serangkaian rencana dan prosedur yang dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Mekanisme pengendalian ini dijalankan untuk memantau pelaksanaan dan pengendalian, lalu disetujui oleh manajemen dan karyawan yang akan melaksanakannya. Selanjutnya, jenis-jenis dari pengendalian itu ada 4. Yang pertama, pengendalian direktif. Pengendalian direktif itu untuk meyakinkan bahwa terdapat perintah dan petunjuk yang jelas untuk mencapai tujuan. Jenis yang kedua yaitu pengendalian preventif, untuk meyakinkan bahwa sistem telah dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan. Yang ketiga, pengendalian detektif, untuk mengoreksi kesalahan transaksi yang tidak terhindar. Keempat, pengendalian korektif, untuk menjamin bahwa masalah yang teridentifikasi telah ditangani dengan tepat. Pelaksanaan pengendalian. Beberapa mekanisme pengendalian yang mungkin diaplikasikan dalam praktik meliputi yang pertama, otoritas, kedua, pembatasan akses fisik, ketiga, supervisi, keempat, pemeriksaan kesesuaian, kelima, manual prosedur, selanjutnya praktik pengembangan dan rekrutmen karyawan, ketujuh, pemisahan tanggung jawab, lalu kedelapan, organisasi, selanjutnya dokumen yang bernomor urut dan pengendalian atas alat tulis kantor, ke-10, rekonsiliasi, lalu manajemen usaha untuk memperoleh proyek dan manajemen proyek yang sudah ada, ke-12, pengendalian sistem keuangan, ke-13, keamanan IT, dan ke-14 adalah manajemen kinerja. Lalu, tanda-tanda dari bahaya dalam kesesuaian pengendalian yaitu adanya wewenang senior untuk mengesampingkan pengendalian, lalu tidak adanya jabatan yang kosong atau selalu terisi, lalu budaya pengendalian yang jelek, adanya kolusi, lalu adanya kebergantungan pada kinerja tunggal pada masa lalu, dan pencatatan yang tidak akurat, lalu serta adanya delegasi tugas yang tidak terkontrol. Itu adalah tanda-tanda bahaya dalam kesesuaian pengendalian. Materi selanjutnya, peninjauan dan evaluasi pengendalian. Saya ulangi, peninjauan dan evaluasi pengendalian internal yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam membantu evaluasi, yaitu yang pertama, jenis-jenis kesalahan yang timbul, yang kedua, prosedur pengendalian untuk mencegah kesalahan yang timbul, ketiga, apakah prosedur digunakan dengan memuaskan, keempat, kelemahan yang dapat menimbulkan kesalahan, kelima, sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit yang digunakan sebagai akibat dari kelemahan tersebut. Keenam, metode-metode audit digunakan untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal yang ada.
Demikian presentasi dari saya. Dan demikian juga presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.